Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, saya Romo Petrus Santoso SCY dari Hong Kong ingin memberi kepadamu 3 kata kunci ini. Kata yang pertama adalah iman, kata kedua adalah tekun, dan kata ketiga adalah Allah. Ketiga kata ini saya rangkai demikian. Ketika kita mengalami krisis iman, maka yang harus kita lakukan adalah kita semakin tekun di dalam doa dan mengandalkan Allah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena terjadi di dalam kehidupan yang nyata. Ketika kita tidak tekun dan ketika kita tidak setia, maka yang muncul adalah pertanyaan-pertanyaan. Dan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu sungguh menggelisahkan hati kita. Itulah sebabnya kembali kepada kata kunci yang saya tawarkan, yaitu iman, tekun, dan Allah. Ketika kita mengalami krisis iman, maka pada saat itulah kita harus benar-benar bertekun dan mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak boleh sembrono dengan kehidupan ini. Mengapa saya mengatakan demikian? Ketika hidup kita sembrono, digambarkan oleh nubuat Maleaki bahwa mereka yang hidupnya sembrono itu seperti jerami. Saya bacakan pesannya demikian dari nubuat Maleaki. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Itulah gambaran dari orang yang hidupnya sembrono, orang yang hidupnya gegabah. Digambarkan dia akan menjadi seperti jerami, dia akan mudah terbakar. Itulah sebabnya seorang pemazmur mengatakan dengan jelas demikian, Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan aku. Jadi itulah sebenarnya tujuan dari Tuhan untuk hidup kita. Semua orang akan diselamatkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena semua orang disayang, dicintai, dan dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya semua orang akan diselamatkan. Dan pemazmur mengatakan, Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Pesannya sangat jelas dan tegas. Itulah sebabnya saudara-saudari, tadi saya menyebut kata kunci salah satunya adalah tekun. Dan kita diingatkan, khususnya kita yang barangkali malas. Itu ditegur oleh Santo Paulus. Dan teguran Santo Paulus itu sangat keras. Dia mengatakan, orang yang tidak bekerja jangan makan. Orang yang tidak bekerja jangan makan. Atau ada istilah lain, dikatakan tidak ada makan yang gratis. Tapi berkaitan dengan ini kadang-kadang ada istilah politik. Kalau orang lagi tender atau deal dengan proyek tertentu, lalu mengundang makan siang, lalu ada istilah yang muncul secara politis, tapi saya tidak mau masuk dalam area itu. Tapi kadang-kadang orang mengatakan, tidak ada makan yang gratis, selalu ada
udang di balik batu. Oke. Tapi yang jelas yang mau saya katakan adalah teguran dari Santo Paulus mengatakan untuk mereka yang malas. Jangan makan kalau tidak bekerja. Intinya adalah kita diajak untuk bekerja. Maka saudara-saudariku, para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, kadang-kadang kita sampai kepada pengalaman ini, di mana saya senang sekali untuk melihat gambaran yang begitu tegas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena saya ketika masuk pada pengalaman ini merasakan bahwa janji Tuhan itu begitu sempurna. Mengapa janji Tuhan begitu sempurna? Karena ketika kita ada di dalam situasi yang sulit, kita bisa melihat betapa Tuhan hadir di tengah-tengah kita itu seperti terang. Maka saya seringkali mengungkapkan dalam pengalaman doa saya mengatakan, Jesus is my strength. Jesus is my protector. Jesus is my wisdom. And Jesus is my deliverer. Jadi di sini yang saya lihat, Yesus benar-benar hadir dan memberikan kekuatan. Dia tidak hanya menjanjikan bahwa Roh Kudus, Parakletos, penolong, penghibur itu hadir di dalam kehidupanku, tapi benar-benar dia hadir di dalam kehidupan ini dan dia menjadi kekuatanku. Jesus is my strength. Lalu yang kedua, Yesus benar-benar menjadi protektor. Dia menjadi pelindung bagi hidupku. Bahkan diungkapkan juga ya ketika kita sedang jatuh. Bahkan digambarkan itu dalam satu film singkat itu, Yesus seperti melindungi kita dari lemparan batu, dari cambukan, dari serangan orang-orang yang jahat. Yesus merentangkan tangannya dan dia melindungi kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus benar-benar mau hadir sebagai protektor. Dia menjadi pelindung bagi hidup kita. Dan yang berikutnya, Jesus is my wisdom. Yesus menjadi kebijaksanaan bagiku. Kadang ketika membaca pesan-pesan Tuhan Yesus, benar-benar kata-kata Tuhan Yesus itu sangat keras, sangat tegas. Tapi dia begitu lembut untuk menerima kita, untuk mengangkat kita kembali. Dia begitu lembut. Maka saya suka dengan satu ungkapan seperti ini. Firmus in re, suavis in modo. Tegas dalam prinsip, tetapi soal cara begitu lembut. Dan itulah yang saya lihat dalam diri Yesus. Dia begitu tegas ketika dia mengajarkan kepada saya dan para sahabat semua bagaimana kita harus taat kepada Bapa. Tetapi ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita tidak peduli di hadapan Bapa, ketika kita tidak hormat kepada Bapa, di situ Tuhan Yesus akan menunjukkan ketegasannya. Bahkan ketika orientasi kita tidak mengarah kepada kehendak Bapa, Yesus berani mengatakan dengan tegas, misalnya kepada Petrus, "Get out, setan! Pergilah kamu, setan! Karena kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Bapa. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Maka
kebijaksanaan ini dibutuhkan untuk kehidupan kita. Dan Jesus is really my wisdom. Yesus adalah kebijaksanaanku. Lalu yang berikutnya saya menyebut Yesus is my deliverer. Dia benar-benar menyampaikan sabda Tuhan itu tidak hanya mengagumkan kita, tapi hidupnya itu sungguh memberikan gambaran yang luar biasa tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, jadikanlah Tuhan Yesus, tadi saya katakan, di tengah krisis iman, tetaplah tekun berdoa dan mengandalkan Allah. Maka jadikanlah Tuhan Yesus ini sebagai kekuatanmu, sebagai pelindungmu, sebagai kebijaksanaanmu, dan sebagai your deliverer, pribadi yang menghadirkan, yang menghantar kita sampai kepada kehendak Bapa. Maka para sahabat yang dicintai oleh Tuhan, sebagai penutup saya ingin mengutip 2 pesan dari Santo Paulus. Yang pertama, Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 31 dikatakan demikian. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Pasti para sahabat tahu jawabannya adalah tidak ada, karena kita ada di pihak Allah. Lalu yang kedua, surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 35 dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dan jawabannya juga sama. Tidak ada. Karena kita ada di dalam kepenuhan kasih Kristus. Dan tidak ada kekuatan manapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Begitu para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, sekali lagi 3 kata kunci yang harus diingat, yaitu iman, tekun, dan Allah. Sebagai kalimatnya saya katakan demikian, ketika kita mengalami krisis iman, kita harus semakin tekun di dalam doa dan mengandalkan Allah. Mengapa? Karena Tuhan sejak awal mula ingin menyelamatkan kita. Dan pemazmur mengatakan, Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan aku. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan para sahabat. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita semakin tekun menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best.